Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbil salim. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan barokah yang nikmat yang tak terhingga banyaknya. Terutama adalah nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, digerakkan menuju Baitullah yang berada di dunia ini dalam keadaan selamat dan berbahagia. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita bersama, yang insya Allah yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir atau hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis dikatakan imtisalul awamiri wa jtinabun nawah. Kita ini sisa umur kita ini diperintahkan untuk menjalankan ibadah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Di mana orang yang telah menjalankan perintahnya atau kewajibannya, maka diwajibkan masuk surganya Allah SWT. Di mana orang yang telah menjauhi larangan-larangan Allah SWT, maka dilarang masuk nerakanya Allah SWT. Akhirnya masuk jannatul naimnya Allah SWT. Inilah yang diharapkan kita semuanya, para jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama yang paling penting di dunia ini adalah ahli yakin. Ahli yakin. Yakin ini harganya sangat mahal, harganya sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Contoh cerita Nabi tentang kubur akan jadi kenyataan, cerita Nabi akhirat akan jadi nyata. Ini pasti, ini kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa sholat rakaatal fajri minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat sunnah pahalanya lebih besar dunia dan segala isinya, belum sholat fardunya. Ini kita harus yakin. Ganjarannya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Kita harus husnudon kepada Allah SWT. Kita harus yakin bahwa agama ini kalau kita amalkan, agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, kita akan selamat dunia akhirat. Inilah namanya yakin, para jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, di antara orang-orang yang akan dimasukkan
surganya Allah SWT ini harus kita mempunyai keyakinan yang tinggi, itu para jamaah sekalian. Hadirin, sesungguhnya kita ini adalah dalam perjalanan yang jauh. Kalau hari-hari kita ini dalam perjalanan dari rumahnya menuju kantornya yang punya kantor. Kemudian kalau diberi umur panjang bisa kembali lagi ke rumahnya. Kemudian ada yang perjalanannya menuju sawahnya yang punya sawah. Kemudian sore harinya atau siang harinya diberi umur panjang dan sehat bisa kembali lagi. Demikian juga yang punya toko, yang punya bengkel, ke pasarnya, kemudian bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi para jamaah sekalian, suatu saat nanti kita akan mengadakan perjalanan yang tidak akan kembali lagi. Kemana itu? Ke alam kubur para jamaah. Ke alam barzah, alam kubur atau alam barzah. Tidak akan kembali lagi. Yang selama-lamanya kita ini para jamaah sekalian bukan manusia yang pertama di dunia ini. Tetapi manusia yang sudah sekian juta nomornya. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Para nabi dan para rasul dulu juga ada di sini, di dunia ini. Para rekan kita, para petinggi kita, seperti Panglima Sudirman, dulu di dunia ini. Panglima M. Yusuf, dulu di dunia ini. Bapak tertua kita, Jenderal Abdul Haris Nasution, juga dulu di dunia ini. Termasuk bapak kita, nenek kita dulu berada di dunia. Sekarang sudah tiada lagi, sudah di alam kubur. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita ini hari-hari mengantarkan saudara kita, tetangga kita ke alam barzah yang selama-lamanya. Kita nanti akan bakal menyusul seperti itu. Jika sudah tiba saatnya, kita pasti akan mati juga para jamaah sekalian. Akan kita tinggalkan hiruk pikuknya dunia ini para jamaah sekalian, menuju negeri akhirat yang selama-lamanya. Negeri akhirat tujuan kita. Apa yang kita siapkan untuk di alam kubur, apa yang kita siapkan di mahsyar, apa yang kita siapkan di alam hisab, kemudian di alam sirat, alam mizan dan seterusnya. Ini harus kita persiapkan sekarang ini para jamaah. Bayi para jamaah sekalian sudah hidup di 3 alam. Di alam roh sudah, alam kandungan sudah, alam dunia baru dimulai. 6 alam berikutnya yang menentukan enak dan tidaknya di dunia ini. Remaja umur 18 sampai 30 tahun sudah hidup di 3 alam juga. Di alam roh sudah, alam kandungan sudah, alam dunia sedang dalam perjalanan. 6 alam berikutnya enak dan tidaknya, nasibnya akan ditentukan di dunia ini. Orang tua seperti saya sudah hidup di 3 alam juga. Alam roh sudah, alam kandungan sudah, alam dunia hampir selesai. Karena sudah 60 lebih. 64 sekarang. Sudah melebihi standarnya Rasulullah SAW, 63 tahun. Ini nanti yang menentukan saya di kubur enak dan tidaknya. 6 alam berikutnya, alam kubur, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Kalau tidak neraka atau surga, ya yang menentukan di dunia ini. Ini para jamaah sekalian. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebelum dimulai pengadilan, dipanggil beberapa orang yang mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT tanpa hisab.
Sekarang kita mulai. Siapa itu orang-orang yang dimasukkan surganya Allah tanpa hisab? Yang pertama para jemaah sekalian, yaitu alhamdulillah bisarroi wardoroi, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah dalam keadaan suka maupun duka. Nah ini, kalau kita ini prajurit, kan suka dukanya banyak sekali. Kalau dukanya lagi tugas ngalor ngidul di hutan belantara itu, kali sukanya kalau sudah bisa kumpul dengan keluarga, pulang dengan keadaan selamat. Ini dalam keadaan suka maupun duka, kita ini selalu ingat kepada Allah SWT. Itulah orang yang pertama kali berdiri langsung masuk surga. Allah yang perintahkan. Di mana? Di mahsyar para jamaah sekalian. Setelah hari kiamat semuanya dikumpulkan di mahsyar para jamaah sekalian. Mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti, yang ketemu hari kiamat. Begitu ada pengumuman, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, di antara orang yang zuhud itu. Orang zuhud itu para jamaah sekalian, zaman para sahabat, makan saja tidak dimasak, cukup gandum dibundar-bundar 360. Setiap hari satu gandum dilempar ke mulutnya, diminumi air mentah. 361 tahun. Ditanya oleh santrinya, kenapa Syekh kok demikian engkau melaksanakan makan? Agar tidak waktu terbuang-buang untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah SWT, untuk baca Al-Quran, dan untuk semua amal agama. Ini para sahabat, saking ngiritnya waktu ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian orang yang kedua berangkat menuju surganya Allah SWT. Dalam firman-Nya dikatakan, tata jafa junubuhum anil maboji'i yada'una rabbahum khaufan wa tama'a, yaitu orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut kepada rahmat Allah SWT. Maksudnya bagaimana? Orang itu yang orang-orang yang senantiasa tahajud pada waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Dia bangun merengek-rengek kepada Allah, mengambil air wudhu dengan sempurna, kemudian menghadap kepada Allah, menangis kepada Allah SWT. Ini para jemaah. Itulah orang yang kedua diberangkatkan, kloter kedua berangkat ke surganya Allah SWT. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang difirmankan rijalul latul hihim tijaratun wala baihun anil zikrillahi wa iqamis sholat wa itaiz zakat, yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah SWT. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu orang yang dagang tapi tidak melalaikan perintah Allah. Seperti di Arab Saudi itu kan, kalau sudah adzan berkumandang maka dagangannya ditinggal langsung ke Masjidil Haram atau ke Madinah Al-Mukarramah itu. Tapi kalau di Indonesia ditutup dulu, dikancing dulu baru ditinggal. Kalau ditinggal langsung hilang semua kira-kira. Ini para jemaah. Maksudnya bukan hanya orang-orang yang dagang saja. Orang yang punya kantor sedang rapat penting, ada adzan, ditinggalkan itu, maka berangkat menuju sholat di mana adzan dikumandangkan. Orang yang pergi ke sawah, punya sawahnya, mencangkul, kemudian dengan adzan ditinggalkan cangkulnya,
melaksanakan adzan, melaksanakan sholat di mana adzan itu. Itulah orang-orang yang gelombang ketiga, masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang yang dalam perdagangannya senantiasa mengingat Allah, maka itulah termasuk orang-orang pilihan yang ketiga. Kemudian para jamaah yang keempat adalah di antara orang-orang yang akan dimasukkan surganya tanpa hisab adalah orang-orang yang pakaiannya cuma satu. Sehingga kalau dia mandi tidak punya ganti pakaian lagi. Juga termasuk manusia-manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya kalau kita ini sulit. Tapi kalau di kampung-kampung pedalaman seperti Sumatera sana atau pedalam Kalimantan, itu ada para jamaah sekalian. Orang yang bajunya satu. Daerah Jambi, daerah Sungai Gelam sana itu. Itulah orang-orang yang termasuk gelombang keempat masuk surga tanpa hisab. Perlu diketahui para jamaah sekalian. Jadi yang sebanyak di mahsyar itu nanti semua melalui hisab. Harta yang halal itu dihisab, harta yang haram diazab para jamaah. Penghisaban dulu. Setelah itu baru ke mizan ditimbang. Ada yang di situ dikatakan awalu mayuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati sholat. Fa in soluhat sairu amalihi, fa in fasadat sairu amalihi. Di mizan itu, yang orang ini sholatnya baik, maka amal yang lainnya ikut baik para jamaah. Yang sholatnya tidak baik, maka amal-amalannya tidak ikut baik. Ini di mizan. Baru lewat sirat yang lamanya 1500 tahun, 500 mendatar, 500 naik, 500 turun, baru farikun bil jannah wa farikun bis sa'ir. Jamaah sekalian, mumpung kita masih di dunia, masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri kita dari nerakanya Allah SWT. Masih ada kesempatan untuk usaha masuk surga tanpa hisab. Masih ada para jamaah sekalian kita ini. Kurang sejengkal pun kalau Allah mengampuni akan masuk surga kita. Makanya jangan khawatir, dengan mohon ampun kepada Allah SWT. Caranya yaitu tadi. Cara yang kedua, bangun sepertiga malam, kemudian mengambil air wudhu yang sempurna, merengek-rengek kepada Allah SWT. Dikatakan mas ulama kita, orang ahli surga yang masih di dunia itu para jamaah sekalian, itu yang orang selalu bangun sepertiga malam, ia sholat tahajud. Itu sebenarnya orang ahli surga yang masih di dunia. Tapi para jamaah sekalian, bangun malam itu sulit kalau tidak dibangunkan oleh Allah SWT. Makanya mau tidur harus punya wudhu dulu. Setelah wudhu baru baca 3 kul. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah itu baca wirid Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Baru kita tidur. Itu nanti akan dimudahkan kita dibangun oleh Allah SWT. Kok lama sekali ya? Memang demikian perjuangan kita untuk menghadap Allah SWT tanpa hisab para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita ini menjadi ahli jannatul na'im semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'al alim.